Hari ini di Lima Kitchen akan membuat kolak biji salak yang terbuat dari pumpkin atau labu. Berhubung di Jerman lagi musim atau lagi baru musim dan lagi masih banjir, jadi di Lima Kitchen akan membuat banyak resep dari pumpkin ya. Bahan-bahan yang kita perlukan: pumpkin secukupnya, santan, tepung kanji, gula merah, gula putih, kemanisan tergantung selera masing-masing, bisa ditambah atau dikurang. Daun pandan, jahe, kulit manis, sedikit garam, dan ini tepung kanji yang kita sudah larutkan dengan air. Fungsinya untuk mengentalkan saus nanti. Ini ya. Pertama-tama pumpkin yang kita pergunakan untuk pumpkin tergantung pumpkin atau tergantung labu sendiri. Kadang labu banyak air dan kadang lebih sedikit. Pertama, pumpkin atau labu akan kita rebus seperti ini, sudah kena rebus. Dan pumpkin yang sudah rebus bisa digiling dengan gelas atau di mixer, atau begini saja dikorek dan kita hancurkan saja ya. Mungkin bisa dibuat berbagai macam makanan, bisa buat kue, kolak, sop, bubur, atau sebuah sayuran, digulai, diongseng, apa saja yang kita mau, tergantung kita mau kreatifnya bagaimana ya. Pertama, pumpkin akan kita hancurkan atau kita haluskan, tergantung kita maunya bagaimana, bisa di mixer atau digiling dengan gelas. Ini kelihatannya setelah pumpkin dihaluskan ya, dia seperti benar-benar jadi bubur. Sekarang kita akan campurkan. Ini dia penampakan setelah pumpkin kita haluskan. Sekarang kita akan campurkan bahan. Kita campurkan sedikit garam, tepung kanji. Seperti saya bilang, tepung kanji tergantung pumpkinnya ya. Kita campurkan hingga bisa dibuat. Pasti di Indonesia semua kenal biji kolak salak. Bisa dibuat dari jagung, pisang, ubi manis, singkong, apa saja, ubi lila. Kali ini di Lima Kitchen membuat dari pumpkin atau labu ya. Setelah adonan selesai, kita campur rata sehingga bisa dibulatkan seperti ini. Ini dia. Kita akan coba, kita akan bulatkan seperti bola kecil. Seperti saya bilang tadi, tepung yang kita pergunakan tergantung pumpkin atau tergantung. Sekarang adonan akan kita bulatkan seperti bola kecil seperti ini. Ini dia. Begini dia. Bisa langsung dicelupkan ke dalam air yang sudah mendidih atau kita kumpulkan dulu, tergantung selera. Ini dia. Kita akan cetak secukupnya atau seperlunya yang kita inginkan. Setelah selesai kita bulatkan, yang kita butuhkan kita akan rebus terlebih dahulu. Sudah kita didihkan, kita akan masukkan jahe. Kita akan rebus hingga dia mengepung ya, hingga dia naik nanti. Ini dia, bulatan adonan sudah mengembang, sudah naik. Kita akan angkat dan kita akan saring dan akan kita masak gula merah. Angkat atau bisa disaring jika mau. Santan dan diberi sedikit garam. Kita akan rebus santan hingga dia mendidih begini. Jika mau atau jika ingin bisa dikasih sedikit campuran
tepung yang sudah dilarutkan dengan air hingga santannya sedikit mengental ya. Merah dengan sisa air merebusan adonan tadi ya. Sedangkan air yang kita perlukan tergantung selera kita mau sebanyak apa. Ini dia ya, kita akan masak. Kita akan rebus gula merah bersama gula putih. Kemanisan tergantung yang diinginkan. Kita akan saring gula merah, kadang-kadang gula hancur begini kita akan saring terlebih dahulu. Kadang-kadang seperti saya bilang tadi gulanya jorok, tidak bersih, lihat ini ya kan, sudah disaring begini. Gula kita saring, kita akan masak kembali dan kita akan masukkan adonan atau bulatan yang sudah kita masak tadi. Ini dia, masak hingga mendidih. Setelah adonan kuah sudah matang begini, kita akan masak dan masukkan tepung yang sudah dilarutkan dengan air, dan kita akan masak hingga meletup-letup dan hingga mengental. Kita akan masak hingga meletup-letup dan airnya mengental ya. Nikmat ini. Bubur atau kolak sudah mengental begini, kita akan sajikan. Dan penyajian terserah atau bagaimana ya. Sekarang kita akan sajikan secara penyajian tergantung selera. Cara penyajian tergantung selera ya. Nah, sekarang kita akan kasih santan. Ini dia, santannya sudah mengental. Kolak biji pumpkin atau biji labu by Delima's Kitchen di Jerman sudah matang. Jangan lupa Delima Kitchen di like, resepnya dicoba, dan di follow. Terima kasih. Dah.